Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Imas Laili Nur Aini, dan teman saya, Rizky Nur Fauzan, Era Noviana Rosadi, dan Hidia Adi. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel dan overhead. Rizky Nur Fauzan, NIM 2019008214 yang akan menjelaskan materi tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Kunci penganggaran fleksibel adalah pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Ada dua jenis penganggaran fleksibel. Yang pertama, penganggaran untuk tingkat kegiatan yang diharapkan. Jenis anggaran fleksibel ini dapat membantu manajer mengatasi ketidakpastian dengan memungkinkan mereka untuk melihat hasil yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang masuk akal. Yang kedua, penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Jenis anggaran fleksibel ini digunakan setelah fakta untuk menghitung beberapa biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Biaya-biaya yang diharapkan kemudian dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Fungsi anggaran biaya fleksibel. Pertama, memberikan rencana biaya untuk penyusunan rencana laba taktis, memberikan rencana biaya yang disesuaikan dengan output aktual untuk membandingkan dengan biaya aktual pada laporan pelaksanaan periodik. Tujuan utama pendekatan variabel budget secara khusus mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban. Kegunaan anggaran biaya fleksibel. Tujuan utama dari anggaran fleksibel adalah meningkatkan pengendalian pengeluaran. Dengan demikian, kita bisa mengenali tiga kegunaan yang spesifik dari anggaran fleksibel, yaitu untuk memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat pertanggungjawaban untuk dicantum dalam rencana laba taktis. Yang kedua, penyajikan sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi pra-manajer di pusat pertanggungjawaban selama periode yang tercantum dalam kerangka rencana laba. Yang ketiga, penyuguhan jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas aktual untuk perbandingan terhadap pengeluaran aktual dalam laporan kinerja bulanan. Konsep anggaran biaya fleksibel. Konsep dasar adalah bahwa semua biaya terjadi karena lintasan waktu, keluaran atau output atau kegiatan produksi, atau kombinasi antara waktu dan output atau kegiatan. Jika konsep ini berlaku bagi perusahaan, biaya dapat diformulasikan secara matematis untuk perencanaan dan pengendalian. Aplikasi konsep ini berarti bahwa biaya-biaya dapat diidentifikasi sebagai komponen tetap dan variabel dalam kaitannya dengan output atau kegiatan produksi. Biaya-biaya harus dikaitkan dengan output atau kegiatan produksi output atau kegiatan produksi harus dapat diukur. Formula anggaran biaya fleksibel harus dikaitkan dengan waktu dan relevan range atau jangkauan output atau kegiatan produksi tertentu. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, setiap anggaran biaya fleksibel harus disusun menurut pusat pertanggungjawaban masing-masing. Klasifikasi biaya yang sesuai dengan konsep anggaran biaya fleksibel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahannya output atau kegiatan produksi. Biaya ini timbul karena lewatnya waktu, sehingga sering disebut time cost. Jumlah biaya ini akan tetap dalam jangka pendek dan dalam jangkauan kegiatan yang relevan. Biaya ini juga timbul karena pemilikan aktivitas dan faktor-faktor produksinya lainnya yang akan digunakan untuk proses produk, sehingga biaya ini sering disebut capacity cost. Dua jenis utama biaya tetap yaitu: pertama, biaya tetap karena keputusan manajemen sebelumnya, misal penyusutan pajak, asuransi. Yang kedua, biaya tetap
karena keputusan manajemen jangka pendek, misal gaji, pengeluaran untuk iklan, dan pengeluaran untuk penelitian. Saya Hidya Adi Martrianto, NIM 2017008272. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja aktual versus fleksibel. Anggaran fleksibel adalah alat kontrol yang kuat karena memungkinkan manajemen hitung berapa biaya yang seharusnya untuk tingkat output yang sebenarnya terjadi. Sekarang dapat disediakan manajemen dengan laporan kinerja yang bermanfaat yang membandingkan biaya aktual dan yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya ada penganggaran fleksibel aktivitas. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya kegiatan karena perubahan hasil kegiatan memungkinkan manajer untuk lebih berhati-hati merencanakan dan memantau peningkatan kegiatan. Penganggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi dari biaya kegiatan apa yang akan terjadi ketika output kegiatan berubah. Analisis varian dalam kerangka kerja memungkinkan untuk meningkatkan tradisional pelaporan kinerja anggaran. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola kegiatan. Dalam pendekatan berbasis fungsional, biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual adalah diperoleh dengan mengasumsikan bahwa driver berbasis unit tunggal atau unit produk atau tenaga kerja langsung per jam mendorong semua biaya. Formula biaya dikembangkan untuk setiap item biaya sebagai fungsi unit yang diproduksi atau jam kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran fleksibel berdasarkan jam kerja langsung. Prosedur estimasi biaya atau metode tinggi rendah, metode kuadrat terkecil, dan sebagainya dapat digunakan untuk memperkirakan dan memvalidasi formula biaya untuk setiap kegiatan. Pada prinsipnya, komponen biaya variabel untuk setiap kegiatan harus sesuai sumber daya yang diperoleh sesuai kebutuhan atau sumber daya fleksibel, dan komponen biaya tetap harus sesuai dengan sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan atau sumber daya yang dilakukan. Pendekatan multiformula ini memungkinkan manajer untuk memprediksi dengan lebih akurat apa seharusnya biaya untuk berbagai tingkat penggunaan kegiatan, sebagaimana diukur oleh kegiatan ukuran output. Selanjutnya, laporan kinerja berbasis aktivitas. Laporan kinerja membandingkan total biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual dengan total biaya aktual. Untuk setiap aktivitas, itu juga mungkin untuk membandingkan biaya kegiatan tetap aktual dengan biaya kegiatan tetap yang dianggarkan dan biaya aktivitas variabel aktual dengan biaya variabel yang dianggarkan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Era Noviana Rosadi, NIM 2019008220, akan membahas materi tentang biaya alternatif. Biaya alternatif atau biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Selain itu, biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika lebih banyak sumber daya yang digunakan untuk memproduksi makanan, akan lebih sedikit sumber daya yang akan digunakan untuk memproduksi minuman. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan juga masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Bila digambarkan dalam skema, terlihat seperti ini. Seperti yang diketahui, sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia sangat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam kehidupannya. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain. Dan opportunity cost ini yang akan menjadi alat ukur untuk menentukan berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan.
Penerapan biaya alternatif sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika Anda saat ini mengalami masalah finansial dan biasanya Anda mengonsumsi daging dan makanan lengkap, karena situasi tersebut Anda harus lebih menghemat biaya yang dikeluarkan dan membuat biaya untuk membuat makanan yang alternatif pula. Hal ini dilakukan agar Anda tetap bisa makan di situasi apapun. Terdapat dua hal yang bisa dilakukan sebagai cara menghitung biaya alternatif, yaitu jika ada dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan alias yang tidak dipilih. Jika ada lebih dari dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Pada dasarnya, biaya peluang harus selalu memberikan keuntungan. Jika dilihat dari segi biaya, maka pilihan biaya atau beban terendah menjadi biaya alternatif. Sedangkan jika dilihat dari segi produksi, maka dipilih sektor apa yang dapat menghasilkan lebih banyak produk. Contohnya, saat di kantin sekolah, kamu memutuskan untuk pergi ke warung siomay saat jam istirahat, dan ternyata di warung tersebut terdapat juga orang yang menjual batagor. Kamu ingin membeli keduanya, namun sayangnya uang saku yang kamu punya tidak cukup untuk membeli keduanya. Untuk itu kamu harus memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut, antara membeli siomay atau batagor. Pada akhirnya kamu akan mempertimbangkan apakah kamu akan membeli siomay atau batagor. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kamu memutuskan untuk memilih siomay. Pertimbangan ini mungkin karena siomaynya lebih enak, porsinya lebih banyak, atau orang yang mengantri untuk membeli lebih sedikit. Dari kedua pilihan tersebut, maka opportunity cost-nya adalah 1 porsi batagor, karena kamu gagal membeli batagor tersebut. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Imas Laili Nur Aini, NIM 2019 008218. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi di luar biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Manfaat dari pencatatan biaya overhead. Yang pertama, mengawasi pengeluaran biaya. Dengan mencatat dan menghitung biaya overhead, perusahaan itu dapat menilai apakah rencana pengeluaran sudah efisien atau belum. Di sini perusahaan bisa membandingkan apakah jumlah biaya overhead itu melebihi biaya operasional lainnya atau tidak. Nah, dengan begitu, perusahaan dapat melakukan beberapa penyesuaian dan pengeluaran biaya pun akan lebih terkontrol. Yang kedua, mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan pencatatan biaya overhead, perusahaan itu akan mengetahui rincian dari masing-masing alokasi dana yang akan dikeluarkan. Perusahaan juga memiliki perencanaan biaya yang baik terkait dengan alokasi biaya pada periode selanjutnya, sehingga pengeluaran berlebih akan mudah untuk dapat dihindari. Yang ketiga, menentukan harga dengan lebih tepat. Biaya overhead yang tercatat dengan baik akan mempermudah perusahaan untuk dapat menentukan harga produk yang tepat. Biaya overhead ini termasuk salah satu bagian penting dalam pembukuan, karena biaya ini akan berpengaruh pada kegiatan penjualan perusahaan, walaupun itu tidak secara langsung. Biaya overhead ini juga dapat merugikan perusahaan apabila penentuan harga jual produk tidak dilakukan dengan tepat. Kategori-kategori biaya overhead. Yang pertama, biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap ini dibayarkan di setiap bulannya tanpa memandang berapa volume penjualan ataupun keuntungan yang diperoleh. Contoh dari biaya overhead tetap ini adalah depresiasi aset maupun biaya pembayaran sewa. Yang kedua, biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel ini berubah bergantung pada volume aktivitas penjualan maupun faktor lain, seperti musim, promosi, maupun kondisi ekonomi suatu negara. Contoh dari biaya overhead variabel ini sendiri adalah anggaran pemasaran, biaya telepon, maupun anggaran alat tulis kantor, dan lainnya. Yang ketiga adalah biaya overhead semi-variabel. Biaya overhead semi-variabel ini tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus selalu dibayarkan. Bahkan bisa saja terjadi dengan tetap dalam kurun waktu tertentu.
Namun, biaya overhead semi-variabel ini bisa berubah pada masa mendatang. Hal ini terjadi jika ada faktor eksternal atau kegiatan operasional perusahaan yang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Contoh dari biaya overhead semi-variabel ini adalah pembelian kertas untuk kegiatan cetak kantor maupun lain-lain. Penetapan tarif overhead yang pertama memilih periode anggaran. Tahapan ini penting karena biaya overhead adalah biaya periode, sehingga tiap tahunnya itu sangat memungkinkan untuk berubah. Rentang waktu anggaran ini bisa jangka pendek yaitu 1 tahun maupun jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah memilih dasar alokasi pembebanan biaya ke output. Dasar alokasi biaya berupa jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Apabila banyak menggunakan tenaga kerja, maka yang cocok adalah menggunakan jam tenaga kerja langsung. Apabila sebaliknya, jika banyak menggunakan mesin, maka yang cocok adalah jam mesin. Yang ketiga, menentukan biaya overhead-nya. Karena biaya overhead itu dapat berupa biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan biaya overhead semi-variabel, maka masing-masing dianggarkan dan dihitung tarifnya tersendiri. Jadi biaya overhead tetapnya berapa, variabelnya berapa, dan semi-variabelnya berapa. Yang keempat, menghitung tarif biaya per unit dasar alokasi. Cara menghitungnya adalah total biaya overhead yaitu variabel, tetap, maupun semi-variabel dibagi dengan total jumlah dasar alokasi. Selisih anggaran overhead. Yang pertama, selisih anggaran fleksibel biaya overhead variabel. Selisih anggaran fleksibel overhead variabel ini mengukur perbedaan antara biaya overhead aktual dengan anggaran overhead fleksibel. Selisih anggaran fleksibel overhead variabel ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, selisih pengeluaran, yaitu perbedaan antara biaya overhead aktual per unit dasar alokasi biaya dengan biaya overhead anggaran per unit dasar. Yang kedua, selisih efisiensi, yaitu perbedaan antara kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya dengan kuantitas anggaran dari dasar alokasi biaya dikalikan dengan anggaran atau unit dasar alokasi biaya. Rumus untuk menghitung selisih anggaran fleksibel BOP variabel adalah selisih pengeluaran ditambah dengan selisih efisiensi. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis selisih pada bab sebelumnya, yaitu menentukan selisih yang dianggap perusahaan itu besar untuk ditelusuri penyebabnya. Selisih yang menguntungkan bisa jadi menjadi dasar pemberian reward, dan selisih yang tidak menguntungkan perlu diteliti apa penyebabnya dan diperbaiki agar tidak terjadi lagi pada periode mendatang. Kemudian yang kedua adalah selisih anggaran fleksibel overhead tetap. Selisih anggaran fleksibel overhead tetap mengukur perbedaan antara biaya overhead tetap aktual dengan biaya overhead anggaran fleksibel. Dalam hal ini tidak dibutuhkan penyesuaian atas perbedaan antara output yang dianggarkan dengan output aktual. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat output di dalam kisaran yang relevan. Pada selisih anggaran fleksibel overhead tetap hanya terdiri dari selisih pengeluaran overhead tetap. Hal ini disebabkan karena biaya tetap tidak akan terpengaruh oleh seberapa efisien jam mesin digunakan untuk menghasilkan output dalam periode anggaran tertentu. Jadi, cara menghitungnya adalah selisih anggaran fleksibel sama dengan biaya aktual dikurangin anggaran fleksibel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.